Halo, eh kita mulai lagi ke podcast yang episode ketiga. Ini podcast ketiga kalinya ya. Pede Pras, kita mau bahas apa ini? Apa mau bahas apa kemarin, waktu Arsenal lawan Bilbao Oh iya, atau berarti apa? Emirates ya. hmm, Oh iya nih. Tak langsung aja nih. hmm, Emirates Cup. Kemarin tuh lihat pertandingan nih. hmm. Nah, aku lihat pertandingan ini kemarin pas lawan di Emirates Cup itu Arsenal tuh mendominasi. Terlihat Bilbao nih ya Pas kemarin lawan ya. Bilbao, aku kan kemarin dia tuh hmm. delok balanya pas aku sambil ronda itu. Ya di streaming ternyata mainnya Arsenal yo bagus juga kalau pas kompetitif dan mereka tim inti itu ternyata mainnya lebih berbeda konsepnya. Ini aku sebagai wong awam ya mungkin nggak begitu paham teknikal sama taktikal banget ya, tapi mainnya termasuk cepat. Hmm. Terus umpan-umpan pendeknya kemarin Arsenal lawan Bilbao yang terkenal kuda hitam ya, Bilbao Hmm. kan terkenal bagus tuh kuda hitam itu. Ada siapa lupa aku namanya ya, terus Nico William ah ya incerane tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya. kemarin dikantongin sama Timber. Terus pemainan Arsenal kemarin tuh pas lawan Bilbao itu mereka itu mainnya dia lebih eh, Sorry. apa ya, possession tapi serangannya termasuk jelas. Kemana aku lihat Arsenal dari, tapi kembali lagi Arsenal tuh kelemahannya di sisi kanan malahan Saka. Mereka nyerangnya lebih banyak di posisi kanan lagi dan posisi tengah 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 kanan tengah kanan tengah kirinya tuh ya itu lagi ya, selalu kita bilang kalau sebelah kiri itu Ampas El Nundo itu memang sih. Sebelah kiri itu kemarin Arsenal pas lawan Bilbao itu sprint aja, cuman ini kurang kurang ini kurang greget kalau yang kemarin aku lihat nih. Jadi dia itu mainnya sama seperti biasa sih kayak gitu-gitu aja mainnya hmm. pas lawan Bilbao. Bosenin kan. Bosenin, nggak punya skill gitu loh maksudnya, mainnya gitu-gitu aja terus kerebut terus nggak tahu jelas kemana. Terus tiba-tiba kalau sisi kemarin posisi kiper oke lah, kiper konsisten kemarin Raya, hmm. nggak kayak pas lawan Hotspur. Tottenham Hotspur kan dia malah maju tuh. Hmm. Kemarin pas lawan Bilbao dia mainnya bagus. Hmm. Terus sisi back-backnya kemarin aku lihat mainnya juga solid mainnya. Hmm. Tengah itu memang istimewa, Ya. aku akuin. Sebagai orang awam lihat Declan Rice main terus sama Subimendi Zubimendi itu poin banget kemarin mainnya, cakep banget. diktat, Nah ini apa ya, temponya bagus, bagus terus banget. apa ya, umpan-umpannya tuh nggak monoton, lumayan bisa buat apa ya, eh, membantu kinerjanya Odegaard lah, yang kemarin-kemarin tuh apa-apa Odegaard, terus sampai Odegaardnya kayak semacam burnout, kecapean, terus sekarang jadi kayak ya seenggak-enggaknya tuh kalau Odegaard mampet, yang nyuplai ya Bisa Subimendi, dan mau long kemarin pass ataupun true pass bisa. Zubimendi itu bolak-balik gonta-gantian sama si Declan Rice. hmm. Declan Rice maju, Zubimendi mundur, Zubimendi maju, Declan Rice mundur. Ya. Jadi asik aku lihatnya. Kalau selama ini kan lihatnya posisinya kan Declan Rice apa Zubimendi itu diposisiin, yang itu plotnya waktu itu diisi sama apa, Jorginho. Jorginho atau Partey. Ya mereka lebih banyak posisi mau defend. Mm-mm. Apa posisi maju niki ora well. Iya. Nek si Zubimendi iso giring terus iso ngumpan-ngumpan. Tahu kapan ngumpan, tahu kapan Heeh. bawa bola, nahan bola, dan tahu diumpan ke siapa itu juga. Dan umpan-umpan iki yo kayak aku ndelok Xabi Alonso rasane. Iya, ya walaupun memang apa ya, masih apa ya, perlu jam terbang lagi untuk kekompakan ya. Betul. Tetap nggak bisa dipungkiri, tetap ya namanya juga kayak Lagi berapa match. anak baru kan, tetap harus apa ya, menciptakan chemistry sama pemain yang lain. Kalau misalnya itu chemistry-nya udah dapat, bagus sih. Orang ini hitungannya baru berapa kali latihan, baru berapa kali uji coba tanding aja, ya kelihatan udah lumayan sih. Cuman Kemarin udah itu ngasih juga loh. mm-mm.
Asis itu umpan dari Saka itu terus langsung ke Zubimendi langsung ke Gyökeres. Nah, Gyökeres. Terus catatan Madueke buat aku kemarin Madueke masih kayak Gervinho. Kok bisa? Ini kita udah lama iya. Kenapa dipandang seperti itu? karena kan kita kemarin udah lama ya nggak ketemu, terus WhatsAppan ya. Dek pras misuh-misuh Madueke datang gitu ya. Madueke itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Aku tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Yang Tapi- jadi masalah tuh price tag-nya loh. Iya, kenapa uang segitu nambah dikit gak dapat Eze gitu ya? Ya itu loh. Daripada ngabisin uang segitu buat beli Madueke, Iya. mending gak usah beli Madueke, tambah dikit dapat Eze. Kalaupun mau lebih mahal lagi, mungkin bisa langsung tutup poin ke Rodrigo kayak kalau mau ya Rodrigo. Iya. Atau ke Xavi Simon kayak Nah ya, Mas nanggung ini banget. beli Madueke loh. Beliau tuh nggak masalah sebenarnya, maksudnya ya, tapi yang jadi masalah tuh ya harganya itu. Harganya mahal, tapi gajinya dia mah murah loh. Iya sih. Gajinya apa murah banget ya. Iya sih. Baru sadar ya, aku baru sadar ya, Dek. Lihat gajinya pas waktu Iya. tekan kontrak, murah banget ternyata. Ya wis, gitu sih. Rendah banget ternyata. Bahkan Sama- Gyökeres, maaf tak potong sorry. Monggo. Gyökeres tuh gajinya juga murah sekali. Oh. Masih malah Gabriel Jesus dikontrak aja tuh, buang aja itu Gabriel Jesus Iya. itu. Udah itu ngapain itu? Cuman kalau Madueke itu sebenarnya itu dia masih bisa apa ya, gocek-gocek 1-2 pemain lah, 1 atau 2 pemain lah masih bisa. Iya, masih bisa. Ya dibanding. larinya juga lumayan, ya nggak sekenceng, Ono sekile lah. ya nggak sekenceng Martinelli sih, cuman masih bisa, masih kalau menurut masih agak mending Madueke sih. Ya, masih mending kenceng, Madueke. cuman ya itu tadi. Kenceng itu berlaku nek maine musuh iki open play ya. Iya. Open play nek musuhnya parkir bus itu meh kenceng piye. Iya. Ya, paling mentah ya nek ora Madueke atau si siapa itu yang 30 tahun itu pemain Arsenal. Siapa? Yang 30 tahun. Trossard Trossard, oh ya. kan skill ya dia. Ya. Trossard skillnya ada, tapi apa ya? Masa prime udah habis juga. Balance apa? Body balance-nya sih. Shootnya masih lumayan sih sebenarnya Trossard. Ya masalahnya yang ada kan pilihannya cuman kalau nggak ada Trossard ya pakainya Martinelli. Masalahnya Martinelli itu cuma body bisa lari. body balance juga jelek. Shootnya Finishingnya juga jelek. ampas. Jadi kalau dapat kesempatan emas, Masih mending Madueke nek shootnya. kayaknya masih mending Madueke. Cuman Madueke itu tadi yang nyebelin itu sebenarnya itu lebih ke harganya ya. Jadi pemainnya tuh sebenarnya tuh ya gimana, cuman Ya kemahalan betul. agak kemahalan sih kemarin Kemahalan sebenarnya. Madueke. Cuman ya karena udah jadi pemain ya disupport aja sih. Terus Selama kelakuannya dia bagus sih dia. enggak yang aneh-aneh. Membuktikan. Serius gitu. Kita lihat ya sebagai Gunners lihat ini karena kemarin pencinta Arsenal tuh pecah, ada yang dukung Madueke dan ada yang nggak mendukung. Jadi aku lihat sih tinggal tunggu aja nih. Kalau kemarin matchnya lumayan walaupun jadi pemain pengganti. Terus Northgard solid sih, bagus Northgard. Kemarin pas Lumayan main ya. lumayan ngegolin juga tuh dan Iya. bagus, dah solid mainnya kemarin. Terus pemain baru lagi siapa sih kemarin pemain baru? Gyökeres sama Kalau sebelumnya kalau Kepa kan nggak dimainin ya atau lawan Bilbao karena ada penalti pun juga pakai si Raya. kemarin ya aku pas ada penaltinya enggak Ada penalti. nggak Nah, nonton. ini catatan sendiri sih. Aku juga kaget sih. Raya kemarin ada penalti bagus banget. Main ada penalti kemarin menang ya. Aku pas nggak lihat kok pas ada penalti. Ada penalti kayak belajar kayak kipernya Portugal loh. Waktu itu yang ada penalti khusus dia tuh bisa bagus loh. Raya tepat terus bagus. Cuman ya mungkin mana kebobolan sih tapi dia menang. Ini kemarin pas ada penalti menang sama Bilbao. Cuman responnya bagus. Keeping ball pas permainan juga bagus. Terus goalkeeper areanya itu juga Pending area ya apa istilahnya itu apa ya, mengelola area goalkeepernya commandingnya lumayan bagus dia. Terus ini catatan ini buat kita cuman cepet aja kalau ngobrol ini. Sama Mas Kuera bagus. Mas Kuera bagus, mari bagus bisa kalau misalnya Jadi apa ya?
istirahat. Pelapis tuh udah masuk lah. Masuk dan catatan sendiri juga aku buat siapa Kiwior jangan dijual lah, Bagus tuh. bagus itu, jangan ke AC Milan atau kemana. Secara statusnya dia sebagai pemain pelapis tuh udah bagus. Cuman aku gak sedih sih. Kenapa? Karena udah lama gak ketemu ini ya. Udah lama gak ketemu, gak ngobrol, tiba-tiba kita kesini terus aku dengar itu kemarin Tomiyasu diputus kontrak. Waduh. Iya, tapi gimana ya? Cedera Cedera terus. Kasihan sebenarnya. Itu apa ya? Mutual sih katanya. Ya memang putus kontrak sih, cuman nggak yang gimana? Iya karena kondisinya dia. Iya, terus secara skill tuh cakep banget tuh. Tapi ya karena dia cedera terus sih, dia putus Aku nggak tahu itu kenapa itu sebenarnya kenapa. Cuman aku nggak mau ya kalau kejadian itu kayak ke Santi Cazorla kemarin. Nggak taunya dia masih bisa main bola kan. Iya. Nah itu nggak tahu kenapa. Saya kan image-nya Arsenal tuh tim medisnya tuh kurang. Dari dulu kan tim medisnya Arsenal banyak yang bilang kurang bagus lah di Liga Inggris. Jangan sampai ya ini. Terus pemain Arsenal tuh beli 6 pemain ya. Siapa sih kalau dari belakang tuh kan Kepa. Terus back itu Mosquera. Norgard tengah. Zubimendi itu udah 4. Gyökeres sama 5. Madueke oh ya. Pas. Catatan sendiri tuh buat Zubimendi bagus. Udah. Kalau yang lain mengikuti lah ya. Iya. Sama Mosquera yang udah kelihatan. Mosquera bagus. Pembelian ini bagus nih. Bagus. Jadi baru Zubimendi sama Mosquera. Kalau menurutku tuh 6 pemain yang dibeli sekarang untuk tahun ini bagus semua. Kepa lah ya apik mainnya. Kepa bagus kemarin pas lawan Newcastle juga bagus. Terus Norgard juga solid menggantiin posisinya Partey, bisa defense bagus, bisa tahu kemana dan udah ngegolin juga. Terus Zubimendi itu ibarat kalau apa namanya lukisan Picasso, saya nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Mainnya bagus banget. Kayak lini tengah tuh bener-bener hidup, maestro, bener-bener berasa lihat Pirlo aku. Ya. Aku kayak ngerasa lihat Pirlo dia. Norgard kan karena dia kan memang tugasnya di belakang, agak-agak ball winning tugasnya dia mau ngasih. Ya. Oh ya ada satu hal yang mungkin ini mungkin kebetulan ya. Jadi yang dibeli backnya tuh kan Mosquera tuh kalau dari segi karakter dia tuh cenderung ke sedikit agresif. Iya. Lebih dekat sama Gabriel Magalhaes kalau secara karakter. Sementara Kiwior tuh lebih kalem, lebih dekat sama karakternya Saliba. Nah menurutku mereka berdua tuh saling melengkapi. Jadi ketika Gabriel Magalhaes sama Saliba misalnya off duty atau lagi cedera amit-amit ya, mereka berdua tuh bisa menggantikan dan memenuhi karakter yang sama, yang satu agresif, yang satunya yang kalem, memenuhi. Kalau selama ini kan Gabriel diganti dapatnya kalem, terus backnya dua-duanya kalem, Saliba kalem, Kiwior kalem. Nah, ini yang agresif mana nih? Sekarang ternyata dapat Mosquera itu. Kok catatan buat Mosquera sih itu. Norgard tadi udah, Zubimendi, terus siapa lagi nih? Udah selesai. Madueke, enggak ada ya. Madueke tadi udah catatnya. Karena kita ini cuma bahas sekilas saja tentang kemarin permainan. Oke. Terus kita lanjut lagi di berikutnya kita ngobrol. Tentang apa ini kita nggak apa namanya nggak ngepost aja tuh belum nanti lah kalau udah agak ini baru kita mulai dan ini pun juga kita masih kaku karena konten masih baru. Terus kita episode insya Allah kalau misalnya kita ada waktu kita berdua kita nanti bakal lebih rutin, terutama nih mulai Liga Premier nih menurutku Liga Premier yang terpanas tahun ini. Namanya bagus-bagus. Karena dan dari seluruh benua Eropa Liga Premier paling boros dan hampir semua tim boros termasuk tim promosi. Tim promosi itu sudah habis hampir berapa ratus juta pound sterling buat transfer Sunderland udah. Enggak main. Tim promosi loh. Iya. Tim promosi udah segitu. Oke, sekarang kita bahas transfer ya. Sebelum nanti kita bahas ini karena ini tanggal 17 Agustus besok itu ada match. Kalau aku 17 Agustus hari kemerdekaan mata centang, besok 17 Agustus matchnya MU dan Arsenal. Tunggu itu. Besok tuh benar-benar tunggu benar-benar nggak bisa digabungkan
harus standby lihat Liga Inggris. Oke, kita bahas transfer sekilas saja Liga Premier untuk The Big Six saja. The Big Six. Big Six tuh siapa aja ya? Big Six dulu kan nomor 5 4 sama 6 ya. 5 sama 6 siapa ya? Ya paling Aston Villa, Newcastle, Arsenal, MU, Arsenal Dari yang kemarin deh. Kan Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, MU. Enggak dong, MU kan 14. Ya Nottingham sih kaget Enggak. sih. Itu dong nomor 5-nya tuh Newcastle toh. Nomor 6-nya Chelsea kalau nggak salah ya. Chelsea. Ya paling nggak itulah yang dibahas lah. Newcastle kan. Kasihan MU sama Tottenham Hotspur loh. Iya sih, ya nanti bonus lah itu. Kalau misalnya transfer ya sebenarnya kalau dari tadi yang dibahas tadi kan peringkat 1 yang tahun kemarin kan Liverpool kayaknya udah cukup deh kayaknya ya, udah dapat semua. Paling kalaupun striker itu kan bonus. Kalau misalnya dapat siapa namanya, Hugo, bukan kan udah dapat Isak pun itu bonus lah, karena sekarang dia udah beli Hugo juga tuh. Kapan beli Isak? Kayak Hugo udah lumayan komplit lah secara depan sampai belakang. Aman lah, Liverpool nggak perlu dibahas ya. Nggak dibahas, udah. Terus Arsenal kita udah bahas lah. Iya. Ya, Pokoknya puzzle-nya tinggal di kiri. Sayap Udah, kiri. Semoga nanti sama isu kalau Eberechi Eze itu dia tuh nggak bisa main di sayap kiri, dia tuh mainnya tengah. AMF tapi yang kiri, bukan LWF. Nah, paling perdebatannya cuma tinggal itu aja. Sama nggak tahu nih nanti yang mau pilih siapa, apakah Rodrigo atau malah Gordon tuh favoritku tuh ya. Gordon tuh tapi dia kanan kiri deh, kanan kiri sih bisa. Kalau yang kanan aku tuh pernah lihat di kiri, soalnya aku pernah lihat di kiri ya. Pernah lihat, bukan yang sering lihat ya. Karena kanan posisinya lebih banyak di Murphy. Murphy kayak kanan, tapi si Gordon itu bisa kanan bisa kiri. Iya. Itu favoritku tuh. Jadi tadi itu ya paling opsinya ya kalau kiri tadi ya, yang kalau secara gosip sih ya Rodrigo, Leao sama kalau aku sih nambahin Gordon ya, yang nggak pernah disebut. Sebenarnya semuanya mahal. Kemarin lihat berita tuh Eze itu dia itu tidak disarankan pindah ke Arsenal sama Theo Walcott. Karena kalau dia main di Arsenal dia butuh waktu dan persaingan. Kalau di Crystal Palace dia lebih banyak peluang main di negara Inggris. Cuman aku mikir sebelah kiri nggak masalah lah kan, ampas semua isinya. Cuman yang tim yang nggak cocok sama Eze bilangnya kalau beli Eze nanti dia nggak bisa main di sayap kiri. Terus kalau beli Eze nanti kamu matiin karirnya Nwaneri, matiin karirnya Fabio Vieira. Ya konsekuensi. Oh iya. Kan Nwaneri Fabio Vieira tuh posisi sekarang, statusnya tuh gimana di sana? Masih itu kok, kalau saya ingat tuh kemarin waktu main Piala Dunia klub kan? Maksudku waktu kemarin rilis foto tim utama dia tuh masih ada di fotonya. Kasian banget di websitenya. Saya ingat tuh kemarin masih ada fotonya. Jadi kayak masih dianggap masuk first team. Cuman mau dijual apa enggak atau ya yang jelas masih. Sedangkan kayak di Nwaneri yang di framing karirnya bakal mati kalau Eze masuk, kan bisa dipinjemin. Iya, dan nggak mungkin juga. Kemarin kan mau dibeli Chelsea katanya kan. Nggak mungkin, udah perpanjang 5 tahun. Udah perpanjang. No. Yang fix itu Lokonga nggak diperpanjang ya. Aduh, nggak usah dibahas deh. Itu nggak usah dibahas. Nggak usah. Mentalitinya, aduh. Iya. Masa Lokonga gitu deh. Ini paling Arsenal itulah ya, tinggal sama aku tuh pasalnya apa ada apa. Liga Inggris ini Arsenal sebagai the owner sejati. Nanti kalau mau beli kaosnya ada tuh linknya. Itu Arsenal tuh aku pengen banget lihat Max Doman yang sempat Iya tahu. Aduh main apik banget. Aku loh ya. Iya, kelihatan main apik banget. Kelihatan kayak punya jam terbang gitu ya. Oh, gede. Masih 15 tahun tapi mainnya kayak udah 25 tahun mainnya gitu. Dan dia lebih apa Raisin ya Martinelli ini iso dek bahasa Jawa apa bahasa Indonesia. Martinelli iki Raisin banget lho. Kuwi Mas Doman iki iso penetrasi dari samping kanan menuju ke tengah sampai dia shooting atau memberikan umpan. Dia tuh titis, beberapa kali titis
sebagai pemeran pengganti pun dia lebih banyak berperan. Lebih akurat ya. Ya lebih akurat. Mas Doman itu walaupun dia dikasih jatah berapa menit, tapi dia itu lebih banyak memberikan produktivitas di permainan Hmm. dibanding 60 menit Martinelli. Hmm. Iki gak iso ngopo-ngopo. Loh, tapi kan kalau aku jadi Martinelli kan aku tinggal bilang, Max Domen, anak kecil, kamu kan mainnya di kanan ya, nggak pernah main di kiri kan? Kamu bilang gitu kan? Anak kesayangannya Arteta apa ya? Iya. Martinelli iki heran aku. Martinelli. Bener-bener Arsenal itu tengah belakang kiper oke, kanan istimewa, kiri ya ampun San, apa toh kurang loh, aku sampai heran sampai sekarang. Sudah. Ya intinya Martinelli work rate-nya bagus lah ya. Iya. Gitu. Terus lanjut ke tim selanjutnya, peringkat 3 kemarin siapa? City Gimana nih mau ngomong apa nih? Yang bikin bingung tuh gini ya. Ini tim tuh aneh ya. aneh gimana Punya Savinho ya? Savinho kanan ya, kanan dibeli, kiri baru dibeli kemarin kalau nggak salah, kemarin atau 2 tahun ya, udah 1 tahun apa setahun baru setahun kan. beli Marmus. Dan isunya mau dijual si Savinho, nggak tahu dia mau beli apa nggak. Lah mending dibeli Arsenal apa itu Savinho bagus. Tapi tuh. Savinho kanan katanya tadi kan. Kita Iya. butuhnya Arsenal kan butuhnya kiri. Ya, tapi kembali lagi nih sebelumnya. Kalau Arsenal suruh beli, aku pengennya beli Lukman. Di mana Lukman? Everton kan. Saiki ning Atlanta. Atalanta. Nah, Emang mainnya bagus. Aku kok kayaknya ngelihatnya itu ya. pas main di Liga Inggris biasa aja sih. Ah, Pas di Liga Italia bagus banget. aku tuh agak takut ya sama pemain-pemain. Temponya ya. Gini, Itali. pemain Itali yang main tiba-tiba hijrah ke Inggris itu Banyak flop ya. iya penyesuaiannya juga tuh. Tempo. Nah, setauku yang pemain dari Itali yang main di Itali yang aman ketika dia pindah ke Liga Inggris cuman Rafael Leao. Saya kemarin dia lihat sendiri. Ya, Dia bawa bolanya kayak gitu. Emang apik sih. Memang tahu gitu, nih apik. tapi AC Milan ya megah muncul. Iya pasti mahal kan 100 paling. Iya. Di angka 100 bisa Kecuali Theo Hernandez. siapa tuh enggak. Theo Hernandez tuh back kirinya Back kirinya AC ya? Milan tuh. Oh. Sekolah Perancis tuh pindah tuh ke Liga Arab lupa. Oh. Dilepas sama AC Milan. Kemarin waktu lawan AC Milan cuma ngeliat Leo. Yang lain tuh enggak tak lihat. Leo gimana Leo? Padahal itu back bagus loh Theo Hernandez. Iya. Itu udah beli Arsenal aku mau. Malah harganya berapa puluh juta, 30 juta pound, 30 juta euro dibeli sama Liga Arab itu. Sayang banget. Karena Liga Arab tuh banyak pembelian pemain-pemain Eropa sih sekarang. Termasuk siapa jenenge? Siapa? Ini Joao Felix Oh iya. dari Chelsea pindah ke Al Hilal, Iya. tempatnya Ronaldo. Ini peringkat ketiga. Tapi aku bingung ya kalau City mau bahas apa. Oh ya, balik lagi City. Setahu City tuh depan, tengah, belakang tuh udah mumpuni dan nggak perlu dibahas sebenarnya. Gak usah dibahas berarti Chelsea. Yang City gak usah dibahas. Yang justru kalau mau bahas City pun harusnya bahas pemain yang harusnya dibuang, bukan pemain yang dibeli. Artinya kan udah cukup toh sebenarnya. Karena bukan ranah kita. Betul, cuman Ranah PR-nya kita juga. hanya Gunners. Iya. Sebenarnya cuma tinggal satu PR-nya, puzzle-nya di kiper. Kiper sama. Ederson kan isunya mau dijual Oh iya. atau dia nggak mau perpanjang atau gimana? Ini Aku isunya kurang tahu isunya ya. Donnarumma Donnarumma juga nggak mau perpanjang di PSG. Karena nggak tahu ini. Ini sepertinya udah OTW. Ya. Tinggal lihat Fabrizio Romano. Udah nanti Enrico apa belum? Enrico atau belum? Sepertinya udah mau perjalanan ini. Soalnya yang mau dan mau gaji kayaknya untuk sekelas Donnarumma Ya City yang kipernya mahal. masih lowong kayaknya cuma City deh. City ya. Terusan mainnya angin-anginan kan. Iya. Satunya terusan sama cadangannya itu. Siapa Stefan Ortega? Ortega itu juga kurang. Iya kurang. Makanya Donnarumma waduh repot banget ya. Arsenal Malah repot. sebagai fans Arsenal pengen gelar juara ini udah ini podcastnya dibuka YouTube-nya wajahnya udah tak botak ini. Karena kemarin Nazaria itu Arsenal juara Liga Champion botak, saya tak botak dulu. Terus Malah Liga Inggris Arsenal berbenah malah
seluruh tim juga berbenah ternyata. Iya, Sampai ke West Ham, sampai ke iya Aston langsung. Villa, memang benar-benar gila nih Iya, Liga Inggris. iya. Lanjut ke Lanjut posisi 4 siapa ya? Eh, Chelsea. eh, hmm, siapa sih kemarin tuh? Kan Liverpool, Arsenal, Hah? City, Newcastle ya kayaknya. Newcastle. Newcastle ya? Newcastle. Newcastle itu Newcastle, ngomong dulu ya aku ya coba ya. monggo silakan. Newcastle itu untuk musim ini nggak begitu menarik, Mm-mm. nggak banyak transfer, Mm-mm. dan nggak begitu banyak daya tarik. Walaupun dia peringkat 4, tapi ternyata timnya itu nggak memiliki daya tarik untuk orang pemain tuh masuk ke klubnya. Nggak. Padahal mungkin ada yang bilang karena faktor pelatih ya, pelatihnya Eddie Howe juga. Tapi mereka udah beli tuh Nottingham Forest, Elanganya MU Oh iya, udah pindah kan, itu sprinter tuh. Elanga tuh main di kanan apa di kanan ya biasanya? Kanan kiri bisa, Waduh. kanan kiri IMF bisa, CF bisa. Nah, soalnya kalau Wilson tuh kan dilepas. Ya kalau misalnya Jadi dilepas. kalau bayangan gue ya kalau beli Elanga berarti ya mungkin bisa gantiin kalau Wilson lah kekosongan itu. Tapi kalau Wilson juga mainnya di tengah sih, tapi nggak tahu lah pokoknya itulah. Terus dia habis beli Malik Thiaw Ya dari AC Milan. Ya menurutku biasa aja sih. biasa aja. Terus habis beli juga Jacob Ramsey yang baru-baru ini Jacob Ramsey dari Aston Villa. Itu bagus tuh Lumayan, mainnya, bagus betul. tuh. Jacob Ramsey mainnya bagus tuh. Tapi Newcastle secara komposisi pemainnya sama-sama aja sih, Gitu-gitu aja ya. gitu aja masih sama. Asalkan Isak, nggak tahu ya Isak main sekarang nanti di Liga Inggris itu bagus atau enggak, kita nggak tahu. Maksudnya aku dulu juga nggak tahu. Kalau dia mainnya bagus ya berarti dia udah ikhlas, kalau dia mainnya jelek berarti dia masih mut-mutan, masih pengen pindah ke Liverpool. Ya Karena tinggal dilihat aja besok Isak gimana mainnya. kan masih drama nih, Iya. belum selesai dramanya. Iya. Soalnya Newcastle juga belum dapat striker Penggantinya. penggantinya ya. Dan Lumayan. kalaupun harganya itu dilepas ya memang nggak masuk akal loh. Iya, kemahalan Mintanya lu. 120 juta pound sterling ya. 120 apa 140 ya? 140 Euro. 140 juta Di 120. euro. 120. Ya benar 120. Euro ya? Pound sterling ya? Kan kalau 120 kan 120 pound sterling itu berarti 120 juta pound itu berarti 140. sekitar 140 euro. Nah, sepertinya kemarin itu seperti ditawar Liverpool, tapi ditolak. Iya. 100 sekian ditolak. Soalnya dia juga kesusahan nyari striker yang bisa dijadikan pengganti. Iya. Mau siapa? Tapi harganya juga kebangetan banget, mahal banget. Nggak tahu tuh Yohan Wissa jadi apa enggak. Yohan Wissanya siapa namanya Brentford. jadi ke Newcastle apa enggak. Terus siapa lagi tuh? Sudah oleh Manchester beli Oh. Mateta nih, Crystal Palace. Ditawarin Chelsea Nicholas Jackson katanya. Oh, yes. Kemarin Arsenal juga ada suruh beli Nicolas Jackson juga. Gila lu. New Drogba, padahal ini aku Bodinya nggak podcastnya rodok bindeng nih, pilek sih boleh. nggak sekokoh Drogba. Iya, Nicolas Jackson. Apalagi nih? Newcastle. 4. Aston Villa. Iya, ada sekali. Aku pilek ya. 1, 2, 3. Aku rodok pilek ya boleh. Ini mungkin rodok pilek ya, belum gue Merino sih. Oh. Aston Villa ya gitu-gitu aja, Watkins. Iya. Aston Villa siapa ya? Malah jual Leon Bailey ke Leon Bailey. ke AS Roma katanya, tapi nggak tahu udah deal apa belum ya. Blunder deh bener Blunder. Siapa lagi? Jacob Ramsey dijual. Kayaknya kalau nggak salah Aston Villa tuh lagi ada kendala sama itu ya, Manajemen. keuangan ya. Ya. Kayak dia tuh jual-jual siapa itu. Nah, dia ngejual John Duran itu ya sayang banget sih ya. Tapi John Duran itu kan ke Fenerbahce sekarang. iya, cuman dibeli. attitude-nya agak Ya. kurang. Disenengi karo sapa jenenge? Jose Mourinho. Iya. Mainnya bagus itu. Saya kalau Aston Villa pemainnya ya itu di apa Costa Diego itu. Douglas Costa tuh udah Aston Villa. nggak ada ya. Dulu kan
Itu kan pindah ke Juve, Juve. Juve. Terus dari Juve pindah lagi kemana itu? Aku lupa. 12. Sayang banget tuh. Sayang banget tuh Aston Villa tuh. Islam apa lah. Gak apa-apa lah ya. Kipernya masih sama kipernya. Masih kayak gitu. Belum dibeli MU gitu. Kalau dibeli MU ya kemarin iso ya dibeli MU ya. Kata MU masih seneng Onana. Kayak gak tau tuh. Onana mania. Terus kayak itu aja ya Aston Villa ya. Habis itu cepet aja kan ya Chelsea. Ini Siapa? Nottingham Forest. Aku gak ngikutin. Nottingham Forest kan kemarin posisi itu nggak beli sih. Enggak sih. Aku belum cek sih. Yang Tapi kayaknya kemarin strikernya mumpuni tuh. Chris Siapa? Wood aduh 20 pohon gol. iya sih 20 gol Iya. kemarin. Nomor 3 ya. tapi kan kemarin kan dibantu sama Elanga besok Iya. gak ada Elanga Elangnya di Leicester lah. iya Kita lihat besok gimana. Pelatihnya Newcastle Nottingham Forest itu pelatihnya Wolves dulu tuh. siapa tuh yang brewok tuh siapa Brewok botak ya. Lede Visto apa lupa itu. Bagus mainnya. Pelatihnya bagus tuh. Nah, terus langsung aja lah Nottingham Forest kuda hitam. Ini kita ya, langsung bahas ini sih. Newcastle MU. Arsenal. Oh. Arsenal. Bahas Manchester United sama Tottenham Hotspur. Oke. Itu tim yang kemarin mau terdegradasi. Berapa ya kemarin 13-14 apa Enggak lah, berapa sih 14-15 apa 16-17 mereka. masuk sih Iya. 15-16, 17-18, 18-19, 20 tuh degradasi. Mereka 16-17. iya kok Kakak beradik tuh 16-17. coba cek Waduh, pilih lagi ngeberino sih. 2-4 Gila. Iya, mereka posisinya sama. Kakak beradik itu. Liga Premier. oh nganu Tottenham yang hampir degradasi itu Heeh. Tottenham 17 MU 15 Iya, iya. nomor 16 nya Wolves Wolves. Gimana, Tottenham gimana? juara Europa tuh. Hmm. Pelatihnya ganti itu Tom Frank. Ya, Thomas Frank Thomas ya. Frank. Thomas Frank tuh Dari cakep tuh, Brentford. Brentford cakep tuh. Kasihan tuh yang sekolah Yunani sama ini. Orang itu padahal aslinya orang Australia gitu. Orang Australia namanya kayak orang Yunani ya. Mungkin peranakan Yunani. Angi Posteco Blue. Akhirnya positif ke Blue Ami. Ini tak kira mau Yunani sebelum saya diklarifikasi ya Dek Pras ini. Apa ini ya? Wong Australia sebetulnya. Australia yang kebangsanya Australia cuma Sampai detik ini aku tahu itu orang Yunani. tapi memang namanya Yunani. Mungkin rasnya Blue soalnya. ya dari orang tuanya Wes bar juara Liga Europe terus dipecat. pecat. Spurs tuh aneh deh. Bisa ya. Dia tuh sadar nggak sih soalnya dia tuh bakal main di apa Super Cup apa sih Iya. lawan PSG kemarin. Iya. Kalah tak kemarin kalah. Menang Iya PSG. kalah. Tapi kan dia sempat unggul 2-0 dulu. Habis itu dibalik sama PSG jadi Main sama Dembele. Nah, aku tuh bingungnya tuh gini. Kenapa sih ngulang-ulang lagi? Kemarin kan udah kurang belajar apa sama Mourinho? Satu kurang pertandingan final. Waktu itu Piala FA apa Piala Carabao Iya. itu. Mourinho dipecat. Terus akhirnya gagal juara. Ini dia udah dapat juara nih, Postecoglou. Ya iyalah, maksudnya cobalah satu pertandingan lagi, satu cup lagi. Ini malah ganti pelatih baru, terus adaptasi taktik baru dan sebagainya. Kan buang-buang waktu, kayak kurang. Iya. Prima dolanya masuk. mereka Siapa? Son Heung-min Itu juga pindah. Gak diperpanjang. Ya wis mereka tanpa strikernya sama deh pas striker itu. Strikernya Hotspur. Siapa? Solanke sama Richarlison sama Kulusevski itu. Kulusevski saya apa? Saya. Dia permanen nggak sih? Permanen ya. Permanen. Oh sama Brennan Johnson. Iya Brennan Johnson. Saya mirip Dele Ali. Iya. Kenceng. Wajah-wajahnya. Solanke kenceng. Brennan Johnson larinya kenceng. Itu besok Liga Inggris bagus itu. Richarlison kalau nyikut kenceng. Mainnya ya biasa weh. Iya sih. Ya. Nah,
Tapi dia kan nganu cuma lumayan beli pelatih baru. Oh iya, pelatih baru Mas. Terus apa? Beli siapa lagi sih itu dia? Katanya ini isunya Eberechi Eze Oh ini iya juga mau merapat ke Hotspur. Iya. Saya belum tahu nih. Soalnya kan dia habis kehilangan Madison kan. Ya, Madison cedera. Cedera. Cedera lama ACL ya, ACL. Lama itu. Setahun namanya. Hmm, ACL setahun biasanya. siapa lagi? Nggak Oh ada. nih, Clown United. Apa? Clown United. Waduh. Manchester ya. Tapi kayaknya aku tuh bingung deh. Bingungnya tuh gini. Ini klub duitnya nggak berseri ya? Betul loh. Nggak. Katanya nggak punya duit, nggak punya gelar juara, tapi Iya, duitnya tapi banyak terus, weh. terus harus mangkas ini, mangkas itu. Nah, maksudnya pemainnya yang tadinya eh, apa sempat dengar, tapi ini gosip ya, belum tentu benar. Kayak misalnya harusnya tuh dia tuh dapat eh, untuk makanannya misalnya daging, terus karena nggak juara karena harus bayarin apa utang dan lain-lain, Heeh. dipangkas cuman makan apa itu, atau listriknya diefisiensi, jadi listriknya penggunaannya harus irit dan sebagainya ya, tapi beli siapa? Kita ini Beli dalam Bimo. kita ini di Indonesia ki MU ki pinjol. MU ki pinjol weh. Tiba-tiba Kayaknya. nggak ada angin, nggak ada hujan, dia beli Sesko loh. Aku kaget. Beli Atau Bimo, beli waktu awal Cunha. beli Cunha tuh harganya mahal. Kaget tau. Beli Cunha mahal, tapi masih mending Cunha sih harga segitu daripada Iya. beli Madueke sih. Iya sih. Iya. Madueke. Udah beli Cunha harga segitu aku. Terus dia beli Bimo. Beli Bumbu Itu harganya juga emang nggak mahal. murah. Itu Mahal banget 60 sekian. 60-an ya? 60. Karena produktivitas golnya bagus juga, Mm. tenisnya. Terus habis itu beli Sesko tiba-tiba. Sesu, ngawur tuh. Sesko. Wah, isunya tuh Sesko udah ditawar Arsenal, tidak mau, harga tinggi tidak mau, gaji juga tinggi. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, geledek tiba-tiba Beli. Sesko datang resmi tanpa ada drama, datang dengan harga jauh lebih murah dibanding penawaran Arsenal, dan harga gajinya pun tidak semahal yang atau Arsenal tawarkan Berta tim. Iya sih. Ya semua orang pasti punya trik cara beli targetnya ya. Pakai cara apapun itu bisa ya, semua orang tuh pasti ada caranya lah. Soalnya itu Cuman, kan tak putus dulu ini ya. ya. Sesko itu kan kesenangannya Arteta, Mm-mm. dan itu juga kebetulan kesukaanku. Saya Gyökeres ya. Kelihatannya Berta setengah hati waktu mau negosiasi Sesko. Berta dan tim itu setengah hati. Hmm. Waktu Gyökeres tuh bener-bener penuh drama, tapi bener-bener jadi. Mm-mm. Dari dia mulai mutung, nggak mau main dan sebagainya, sampai ada indikasi katanya kasus penembakan di Swedia dan sebagainya. Itu ada, nanti kita bahas lebih lanjut itu next time pembahasan kenapa kok sampai bisa ada drama sepanjang itu. Saya pernah dengar berita nih, katanya agennya Sesko itu ketika dia menawarkan barangnya lah, si Iya, Sesko ini Sesko tuh dia itu. tuh seolah-olah tuh dia sedang menawarkan seorang Messi. Ini pemain sangat berkualitas dan sebagainya, Iya. bla bla bla. Dengan seperti itu, dan ketika dilakukan negosiasi itu tuh alot dan repot. Sementara yang terjadi sebaliknya, ketika Andrea Berta itu bernegosiasi dengan agennya Gyökeres, yang mana itu Motong adalah gaji. juga dekat dengan Arteta, Heeh. Andrea Berta cukup terbantu, apalagi dengan itikat baik dengan bersedia mengurangi Agennya, fee-nya iya, ya. agen fee dan lain-lain, ditambah lagi dorongan kuat dari Gyökeres sendiri untuk segera lepas dari Sporting ya. Sporting. Sampai mutusin pacarnya loh. Iya. Katanya pacarnya juga diputus toh. Nah, itu loh, keinginan yang kuat itu akan menjadi apa ya? Hati ya. Dapat dilihat menjadi sebuah itikat baik dari pihak Gyökeres, baik dari agen maupun si pemainnya. Betul. Itulah yang terjadi ketika proses negosiasinya gampang,
tidak menye-menye, tidak drama, maka dipilihlah si Gyökeres. Ya betul, nggak banyak drama. Mm-mm. Pakai nomornya Henry lagi 14. Mm-mm. Kupikir mau nomor 10. Aku malah jangan nomor 10. Nomor 10. Aku kemarin takutku nomor 10 itu dipakai Madueke. Aku juga takut. Nomor Ternyata 10 siapa ya? Teman ada 20. aku malah takutnya Madrid itu pakai nomor 14 kemarin tuh. Oh, janganlah, I- bahaya itu. Iya, maksudnya untung dia tahu diri ya. Iya. Setidaknya mulai ada respect dikit lah. Nomor Madueke, 10 siapa aja sekarang penasaran aku sama. ya, yang nomor 10 kan siapa ya? Bisa Rodrigo, bisa Atau Eze. bisa Eze, bisa Leao. Itu masuk semua itu nomor 10 Belum nggak semua. tahu. Ini masih misteri nomor 10 masih kosong nih. Iya, masih kosong. Masih Tiba-tiba Max masih Doman juga vacant. nggak tahu nanti. Wah, jangan. Ya. Suruh Beban, sekolah, beban. suruh sekolah nggak ada PR dulu. Tapi salah. Nanti pasca 2025 kan 2026 dia udah masuk tim inti. Usianya Iya. kan udah bisa toh. 18, pokoknya 15. Kalau sekarang 16 ya boleh toh. iya, Peraturannya kan nanti tahun 2026 itu dia udah usianya udah naik lebih tua. ya masih bisa lah. Nah itu, ini tadi bahas. Itu. Nah, gitu dulu. Nanti kita selesai dulu aja ya. Capek Iya. ini nanti. Ini udah 41 menit ternyata. Waduh, Bahas 41 seperti menit. ini ya. Kita lanjut episode berikutnya, nanti kita bahas prediksi pertandingan. Iya. Oke, Oke. sampai situ dulu. Dah. Dadah. Lanjut besok.